والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan kemarin seputar apa? Kisah hijrahnya Rasulullah SAW yang belum selesai kemarin dari Makkah ke Madinah, yang saat itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sudah berangkat semuanya, tinggal Rasulullah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beserta Abu Bakar berangkat berdua menyewa salah satu orang penunjuk arah. Siapa orang yang disewa ini? Abdullah bin Uraiqat Ad-Dili. Abdullah bin Uraiqat Ad-Dili. Dia itu apa? Khirit. Khirit itu pandai dalam masalah peta. Peta perjalanan dari Makkah ke Madinah, tahu dia jalannya. Melakukan perjanjian setelah 3 hari nanti. 2 kendaraan ini tolong dibawa ke Gua Thaur. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian bertepatan setelah 3 hari datang Abdullah bin Uraiqat. Selama di gua tersebut yang ngantar makanan siapa kemarin? Putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang jadi intel untuk meneliti ngecek kabar yang di Mekah bagaimana, perkembangan bagaimana, siapa? Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang menggantikan apa istilahnya, mengembala kambingnya Abu Bakar Siddiq siapa kemarin? Siapa kemarin? Siapa kemarin? Amir bin Fuhairah. Paham ya? Itu yang tugaskan untuk apa? Untuk mengembala kambingnya. Nah, barakallahu fi, mengarahkan, kemudian bawa pulang. Intinya di situ sudah diatur semuanya. Ketika hari ketiga tersebut, datanglah Abdullah bin Uraiqat. Nah, membawa 2 kendaraan tersebut, langsung Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah. Nah, Abdullah bin Uraiqat bagian depan. Nah, barakallahu fikum, Abu Bakar dan siapa? Dan Amir bin Fuhairah boncengan. Paham ya? Ardafa Abu Bakar Amir bin Fuhairah. Abu Bakar memboncengkan Amir, berarti Amir di belakangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa ja'alat Quraisyun liman ja'a wa bi wahidin min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar mi'atan minal ibil, sayembara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sayembara maksudnya ya. Karena sudah payah, sulit, enggak dapat sampai datang mengejar sampai ke gua pun, gua Thaur tersebut enggak dapat juga, akhirnya mengadakan sayembara. Kita lihat sini, wa ja'alat Quraisyun liman ja'a bi wahidin, akhirnya orang-orang Quraisy menjadikan sayembara barang siapa yang bisa mendatangkan salah satu, imma Nabi Muhammad, imma Abu Bakar, mi'atan ibil, mendapatkan 100 ekor unta, enggak sembarangan. Unta itu harganya mahal, apalagi unta merah, harganya mahal sekali. Wallah alam berapa mahal. Nah, unta merah, unta macam-macam, unta punuk 1, punuk 2. Punuk tahu punuk ya? Nah, itu kalau misalkan mau lihat ya ke Arab sana ya. Nah, barakallahu fikum, kalau di Bunbin cuma 1 untanya. Ya kan? Wallah alam ya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, nah barakallahu fikum, intinya di sini sayembara ini memang menarik itu ya. Yang bisa nangkap mendapatkan 100 ekor unta. Falamma marrau bihayyin mudlij. Ketika mereka berjalan melewati, siapa mereka ini? Rombongan Rasulullah tadi itu melewati kampung Mudlij namanya. Kampung Mudlij. Basura bihim Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Ada yang namanya Ju'sham. Nah, kita lihat sini. Akhirnya ternyata Suraqah bin Malik lihat itu loh. Wah, itu rombongan. Lihat mau nangkap itu loh. Sayembara 100 ekor unta, enggak sembarangan. Paham ya? Harganya luar biasa itu ya. Nah, ternyata Suraqah bin Malik ini ada Sayyidu Mudlij, pemimpin kampung Mudlij. Paham ya? Pemimpinnya, sayyidnya. Nah, faraqiba jawadah, kemudian langsung Suraqah bin Malik mengendarai apa? Kuda pilihannya. Jawa itu kuda balapnya. Nah, sembarangan, kuda itu kalau dirawat ngeri. Paham ya? Jalannya enggak usah nanya sudah. Larinya kencang sekali. Nah, wasara fi talabihim, langsung berjalan ngejar mencari rombongan tadi itu. Falamma qaruba minhum, ketika dekat, wa sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar yuksirul iltifat. Dia Suraqah bin Malik
mendengar bacaan Rasulullah SAW ketika sudah dekat. Tapi Abu Bakar khawatir gitu loh. Noleh-noleh gini. Noleh ke belakang. Paham ya? Maksudnya kenapa noleh? Khawatir gitu loh. Benar-benar Abu Bakar ini benar-benar mau menjaga Rasulullah itu ya. Ya namanya orang dikejar. Khawatir jangan sampai Rasulullah yang kena gitu loh. Paham ya? Naam, yuksiru iltifat, banyak noleh ke belakang. Naam, hadaran ala Rasulullah SAW, berhati-hati. Kalau seandainya mereka membikin apa? Membikin kejahatan kepada Rasulullah SAW. Hati-hati Abu Bakar ini. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yaltafit. Rasulullah enggak noleh sama sekali, bayangkan. Yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak noleh. Abu Bakar yang noleh. Khawatir. Kalau ada apa-apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar menoleh ke belakang, Rasulullah tidak la yaltafit, tidak menoleh sama sekali. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, hadza Suraqah bin Malik qad rahaqana. Ya Rasulullah, ini di belakang ada Suraqah bin Malik. Dia sudah mengejar kita. Ikuti kita. Abu Bakar ngomong gitu. Langsung pada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, da'alaih, mendoakan kejelekan. Jadi kalau antum nyuruh orang doakan ana dengan ud'u alayya, ud'u li. Doakanlah untukku. Kalau antum ya akhi ud'u alayya, ya akhi ud'u alayya, barakallahu fiik, hayyakallah, Allah yahfadzuk, Allah yu'inuk. Ud'u alayya. Itu berarti apa? Doakan kejelekan untukku. Ud'u li. Ud'uli. Paham ya? Nah ini pada alai berarti apa? Rasulullah mendoakan kejelekan untuk Suraqah bin Malik tadi. Fasakhat yada farasihi fil ard. Akhirnya kedua tangan kudanya itu, barakallahu fikum, langsung apa? Tersungkur ke tanah. Paham ya? Disebutkan sakhat itu ghasat. Ghasat itu maksudnya tersungkur sampai tertanam gitu loh. Jadi enggak bisa ngejar itu intinya. Paham ya? Kayak semacam terkunci itu ya. Tersungkur langsung kayak nantep di tanah gitu. Ghasat, sakhat, Faqala, kemudian Suraqah mengatakan, qad alimtu anna alladhi asabani bidu'aikuma. Aku tahu yang menimpa diriku ini doanya kalian berdua, katanya. Kata Suraqah bin Malik, tahu dia. Fad'ullah li, doakan aku biar bisa jalan, makanya kudanya biar bisa dinaiki, bisa jalan. Walakuma alayya an aruddan nas ankuma. Doakan aku, dan kalian berdua, barakallahu fikum, tanggunganku. Aku akan apa? Aku akan mengusir manusia dari kalian berdua. Kan ini sudah didoakan berkali-kali. Paham ya? Kisahnya itu kan enggak hanya sekali kan? Didoakan, ngejar lagi, doakan, ngejar lagi. Sampai akhirnya apa? Setelah itu berdoa, suruh mendoakan, dan dia berjanji apa? Menjamin bahwasanya dia yang akan mengusir manusia untuk mengejar mereka berdua. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'utliqa. Akhirnya Rasulullah mendoakan dan lepaslah barakallahu fikum ikatan yang mengikat kuda tadi itu. Maksudnya ikatan untuk enggak bisa jalan terlepas. Paham ya? Kuda langsung bisa berdiri lagi. Paham ya? Berdiri. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba lahu kitaban. Suraqah bin Malik langsung datang Rasulullah minta agar Rasulullah itu menuliskan suatu tulisan, suatu surat. Fakataba lahu Abu Bakar fi adim. Yang nulis bukan Rasulullah, Abu Bakar. Paham ya? Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah SAW dikenal dengan apa? An-Nabi al-Ummi. Al-Ummi itu apa sih? Alladzi la yaktub wa la yaqra al-maktub. Yaitu orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Yang tidak bisa membaca tulisan. Paham ya? Itu awal mulai seperti itu. Sebagaimana sebutkan barakallahu fikum para ulama mengenai tafsiran daripada al-Ummi. Ketika diajari oleh malaikat Jibril, apakah Rasulullah langsung bisa baca? Tidak kan? Iqra, ma'ana biqari, enggak bisa baca. Paham ya? Diajarin akhirnya bisa. Ini ketika itu barakallahu fikum, Suraqah minta kepada Rasulullah untuk menulis suatu tulisan surat itu ya. Fakataba lahu Abu Bakar fi adim. Abu Bakar Siddiq menuliskan suatu surat pada adim. Adim itu kulit. Zaman saya itu kalau nulis enggak di kertas itu. SMS enggak ada. Paham ya? Ya pakai kulit kering itu, nulisnya pakai tinta, mungkin tintanya apa gitu ya. Barakallahu fikum, kertas juga belum ada mungkin ya. Kertas-kertas seperti sekarang belum ada. Kulit, kadang batu, kayu, itu nulisnya situ nulisnya ya. Adim itu arti kulit, jilid. Anu lihat bawah itu, adim jildun. Itu kulit. Paham ya? Abu Bakar menuliskan ada kulit. Biasanya kulit di luntung-luntung itu buka gini kan biasanya. Barakallahu fikum seperti itu. Wa raja'a yaqulun nas, akhirnya Suraqah bin Malik pulang
berkata kepada segenap manusia yang sudah mendengar sayembara tadi itu, qad kufitum ma hauna. Sungguh kalian telah dicukupkan sampai di sini. Maksudnya enggak bisa lagi ngejar udah. Paham ya? Nah, barakallahu sampai di sini udah. Karena setelah itu kan langsung enggak lama kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Paham ya? Mereka udah enggak bisa nangkap Rasulullah. Wa qad jaa musliman 'ama hajjatul wada', masyaallah. Suraqah bin Malik yang semula hendak menangkap Rasulullah SAW ketika haji wada' datang dalam keadaan sudah berislam. Masyaallah. Ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan siapa? Allah Ta'ala. Sejahat apapun manusia, walaupun awalnya preman, nah barakallahu fikum, preman terkenal ya, nomor 1 bahkan ya, tapi kalau dapat hidayah bisa. Paham ya? Hidayah itu perkara yang apa? Perkara yang rahasia. Allah Subhanahu wa taala yang milikinya hidayah taufik. Nah, ini Suraqah bin Malik sempat mau ngejar Rasulullah nangkap, tapi dapat hidayah. Ternyata ketika hajjah wada' datang dalam keadaan apa? Sudah masuk Islam, sudah beragama Islam. Wa dafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba alladzi katabahu Allah. Akhirnya Suraqah menyerahkan tulisan yang semula dulu dituliskan untuknya, yang tulisan Abu Bakar tadi ya. Wa waffalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa'adahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi apa yang dulu pernah dijanjikan kepadanya, wa huwa lidzalika ahlun, dan Suraqah bin Malik adalah orang yang berhak untuk mendapatkan janji tersebut. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi dzalika bi khaymah Ummi Ma'bad. Ketika perjalanan itu bukan langsung jalan, orang capek juga perlu istirahat. Nah, ketika beliau berjalan Rasulullah di perjalanannya, singgah di tempat perkemahan, yaitu tempat tinggalnya Ummi Ma'bad. Ngapain kira di situ? Minum air susu. Susu apa? Kambing. Paham ya? Nah, padahal posisinya di musim paceklik, musim panas, tapi kok keluar air susunya, barokahnya di situ. Paham ya? Masya Allah, kita lihat. Nah, faqala indaha. Faqala di sini bukan berkata ya, istirahat, qailulah. Paham ya? Akhirnya Rasulullah qailulah, istirahat di sisinya. Qala, antum lihat bawah itu, qala indaha istaraha waqtul qailulah. Istirahat di waktu qailulah. Ya biasanya qailulah itu sebelum zuhur lah. Paham ya? Nah, kecuali hari Jumat setelah makan siang kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini qailulah. Faqala indaha bukan berkata tapi apa? Qailulah. Istirahat di perkemahan, barakallahu fikum, Ma'bad tadi itu. Bara'at min ayati nubuwatihi fi syat. Ternyata Ma'bad melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW fi syat, yaitu pada kambingnya. Wa halbiha labnan, labanan katsiran fi sanah muzdibah ma baharul uqul. Melihat apa? Melihat tanda-tanda kenabian pada kambing tersebut dan juga banyaknya air susu di situ. Setelah diperah, diambil susunya, diminum Rasulullah SAW, ternyata apa? Banyak isinya. Masya Allah, luar biasa. Kisahnya mirip dengan kisahnya apa itu Abu Hurairah ya. Ketika kelaparan, kemudian disuguhkan satu gelas air susu, diperintahkan untuk minum Ashabul Kahfi, Ashabus Suffah, Ashabus Suffah ya, suruh minum semuanya. Ternyata apa? Masih tersisa, enggak habis-habis. Barokahnya Rasulullah SAW. Padahal apa? Fisanah mujdibah. Di tahun-tahun yang paceklik. Namanya paceklik kan jarang sekali ada air susuan itu. Air aja sulit, susah kan itu. Ma bahara al-uqul, yang bisa dikatakan tidak masuk logika. Tidak masuk akal itu kok bisa. Barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kesimpulannya barakallahu fikum. Adapun ketika masuk ke Madinah, kita tunda pada pertemuan yang akan datang, kisah yang dhaifah yang sering antum dengar ketika sampai di Madinah. Penduduk Madinah, laki-laki, perempuan, besar, kecil, mereka menyambut dengan apa? Dengan salat badriyah, itu kisah yang lemah. Tala'al badru alaina katanya. Paham ya? Ila akhirih, itu kisah yang dhaifah, la aslalaha, nasallaha as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.